Agnes Cahaya Ramadan, bekerja sama dengan Radar Selatan dan Basnas Bulukumba. Saya, Cica Wisdawati, akan menemani Anda dalam episode kali ini bersama salah satu mustahik atau penerima manfaat dari Basnas Bulukumba dengan tema Zakat Produktif, Usaha Kreatif, Strategi Bertahan dari Gerobak Ayam Crispy. Nah, telah hadir di tengah-tengah kita narasumber yang luar biasa, Ibu Herlina sebagai salah satu penerima manfaat Basnas Bulukumba. Selain itu, beliau juga adalah owner dari Chicken Kedai Ayun yang berada di Desa Pelwali Kampung Baru. Oke, langsung saja kita sapa Ibu. Assalamualaikum Ibu Herlina. Waalaikumsalam. Apa kabar hari ini Bu? Alhamdulillah sehat. Sehat. Bagaimana puasanya nih? Lancar? Lancar. Iya, tidak terasa Bu, kita sudah berada di tengah-tengah perjalanan bulan Ramadan. Sudah ke-14 ya kalau nggak salah ya. Oh iya. Terima kasih Bu sudah meluangkan waktunya di tengah-tengah kesibukan untuk hadir di kegiatan Basnas dengan Radar Selatan ini Bu, dalam berbagi wawasan serta pengalaman. Baik Bu, Ibu Herlina ini kan owner dari The Chicken. Nah, saya ingin tahu bagaimana awal merintis usaha ini. Mungkin bisa sedikit flashback diceritakan bagaimana The Chicken Kedai Ayam ini bisa hadir sekarang Bu. Dari awal merintis itu Bu, kami sudah buka usaha kecil-kecilan di rumah dengan berjualan di kios kami. Tapi kendalanya itu kayak gerobak tidak ada, etalase tidak ada. Jadi kadang pembeli kurang tahu kalau kami berjualan ayam. Kita berjualan melalui media sosial. Jadi brandingnya ceritanya belum ini, Bu, maksudnya usahanya masih dalam konsep rumahan. Iya, rumahan. Iya. Alhamdulillah dengan adanya gerobak ini sangat-sangat terbantu. Jadi misalnya apa alasan utama Ibu mengajukan bantuan ke Basnas dan maksudnya kondisinya usaha itu sebelum mengajukan penerima manfaat ke Basnas itu bagaimana? Itu karena kami ingin membutuhkan peralatan, modal usaha, semoga bisa berkembang karena kan kami kekurangan peralatan. Jadi yang disupport oleh Basnas itu dalam bentuk modalnya atau seperti apa itu? Mungkin bisa dijelaskan. Dalam bentuk peralatan dan bahan baku. Oh, jadi dia dalam bentuk peralatan, bahan baku, bukan dalam bentuk uang ya? Bukan. Jadi awalnya itu memang kita dari awal ini Chicken kita jual ayam atau memang ada usaha-usaha sebelumnya? Ya, sudah ada, tidak seperti ini. Bukan seperti ini. Oh begitu deh. Jadi kalau misalkan ini kan sekarang kita sudah berjalan berapa bulan ini Bu? Atau berjalan berapa tahun kita? Awalnya 1 tahun kalau Chicken. Oh, Chickennya itu sudah lebih 1 tahun. Terus untuk pengajuan kita menerima manfaat di Basnas itu sudah setahun juga Bu? Iya. Setahun juga ya? Kalau masuk proposal sudah lama, kita menunggu kan mau disurvei. Pas ada panggilan langsung ke kantor. Setelah itu ikuti pelatihan. Oh, jadi maksudnya ikut sebelum menerima ini kita ikut juga pelatihan yang dilaksanakan oleh Basnas? Iya, mengikuti pelatihan. Pelatihan itu di mana? Di kantor Basnas. Terus ini ini kan kita ada pengajuan di Basnas. Proses pengajuannya di Basnas itu bagaimana? Apakah selama proses pengajuan itu ada kendala administrasi atau persyaratan yang menurut sulit atau bagaimana? Alhamdulillah pada saat itu kami dipermudah, tidak ada dipungut biaya sepeser pun. Jadi maksudnya apa yang kita masukkan ke Basnas? Mungkin persyaratan secara administrasi? Iya, persyaratannya itu foto KTP, keluarga, ambil juga di kantor
desa. Surat Iya, surat keterangan tidak Iya. mampu. Oh iya betul. Sama kalau ada usaha kasih Foto usaha sebelumnya nih. Kalau memang ini kita ada usaha, betul ada usaha. ada usaha mau dikembangkan. Oh iya. Maksudnya setelah Menerima bantuan, ini kan sudah berjalan nih ceritanya Berjalan, pengalaman bantuan. iya. Kak, kira-kira apa tantangan yang kita hadapi? Tantangannya itu mempertahankan kualitasnya. Masa. lebih ke teknis ini tadi penjualannya. Iya. Setelah apa maksudnya perbedaannya ada setelah kita menerima manfaat dari Basnas atau sebelum menerima manfaat dari Basnas? Beda. Beda. Perbedaannya di mana itu? Itu cara pengelolaan ayam crispy, cara penepungan, cara penggorengan. Yang dulunya kan di awal saya itu berjualan cuma melihat dari sosial media ke internet, YouTube, cara-cara penggorengan. Ternyata setelah mengikuti pelatihan itu alhamdulillah sangat-sangat berbeda cara ini. Oh berarti selain kita mendapat support berupa peralatan masak, peralatan untuk usaha, gerobak dan segala macam, kita juga disupport secara teknis ya dari Basnas. Jadi mentori langsung dari itu owner dari Keprek Pak Ustaz Danis. Oh jadi ada mentornya. Bisa mungkin sedikit diceritakan bagaimana pengalaman Kak waktu dimentori? Alhamdulillah karena di awal itu kita dijelaskan cara pengelolaannya, mulai dari penepungan, penggorengan, pengemasan, terus cara penjualan. Dan semoga bisa seperti brand-brand yang lain mengikuti jejak-jejaknya, karena termasuk itu Pak Ustaz Denis sudah terkenal, sudah buka cabang di mana-mana juga. Iya. Berarti memang kita dikasih pengalaman. Iya, pengalaman sekali. Memang ini yang waktu ada pelatihan mentoring Kak ini kita baru pertama kali tuh atau bagaimana Bu? Baru pertama kali. Iya. Pertama kali di mentoring sama owner Keprek. Iya. Berarti memang ini pengalaman Kak, memang Basnas ini memberikan kita pengalaman yang luar biasa. Iya, betul-betul sangat. Iya. Syukur sekali, berterima kasih kepada Basnas sudah memberikan kami peluang untuk menjadi pengusaha yang berkembang. Yang dulunya kami tidak terlalu dikenal bagaimana, alhamdulillah semenjak ada ini gerobak kan orang yang lewat bisa melihat bilang oh ada gerobaknya, ada spanduk dan Basnas juga. Ya padahal ini orang ceritanya. Iya, alhamdulillah sudah banyak juga masuk orderan. Iya, dari kantor-kantor, dari kantor desa juga. Alhamdulillah sering dapat orderan kalau ada rapat. Berarti memang Basnas memberikan banyak pengalaman sekali. Ini kan sebentar berjalan. Miki, bagaimana ada pendampingan dari Basnas sendiri tuh, misalkan ngeceki bagaimana usaha Kak? Iya, sering dipantau. Bagaimana cara pemantauan? Biasa beliau tuh orang-orang Basnas petugas datang ke rumah, kadang juga di telepon. Oh jadi dia cek Langsung di ini tadi lokasi. di lokasi Kak. Terus ini sebelumnya sekarang siapa yang kelola itu sehari? kita sendiri atau kita Saya sedang sendiri. bekerja? Saya sendiri terus ada mempekerjakan. Kalau ada orderan yang menambah orang, bantu-bantu, bagi-bagi hasil sedikit rezeki. Oh ya. Jadi ini karyawan Kak sudah karyawan tetap Atau ada orderan tak? Sudah menetap, tapi sudah lama. Tapi sebelumnya ada bantuan dari Basnas, kita sendiri yang kelola. Saya Sekarang ada nih yang alhamdulillah sudah ada, karena kalau saya sendiri yang mau di depan, saya yang mau penggorengan di dalam, kan kayak kewalahan begitu. jadi ada yang bantu. Oh berarti ini yang karyawan untuk apa proses penjualan? Iya, proses penjualan. Kita pribadi yang kerja. Saya yang pribadi yang mengelola. Ya selama bulan Ramadan ini Bu, bagaimana apa namanya pembeli di
bagaimana responnya setelah kita dapat ini bantuan dari Basnas? Alhamdulillah merespon sekali, berterima kasih juga kepada kantor Basnas. Karena kalau ada acara hajatan biasa juga dipanggil di acara-acara tetangga, pembuatan itu ayam crispy. Oh, Iya. jadi kita misal berbagi ilmu juga ke tetangga-tetangga tadi Iya, tentang alhamdulillah. cara membuat itu Iya, ayam. sudah berbagi. Oh, berbagi Iya. nanti ilmu. Jadi Iya. ceritanya tetangga-tetangga ini belajar juga lewat kita di. Iya, biasa kalau kayak ada acara hajatan, acara pesta, tanya-tanya bagaimana ini cara penganunya. Pengolahannya Iya, di. cuma tidak sepenuhnya saya kasih begini kayak resep-resep anunya. Oh, berarti Iya. tetap di kita yang kerja, jadi Iya. cuma mereka lihat. Iya. Jadi kalau ada acara-acara di Iya. sekitaran rumah Iya. di tetangga tak begitu. Iya. Di. Selama ini berapa tahun tadi? Setahunan ya. Iya, kurang Chicken lebih. ini. Iya. Ada kendala yang pernah kita hadapi selama ini? Pernah Tapi Iya. bisa diceritakan mungkin. kayak penurunan omset gitu. Mm-mm. Iya, karena kan ini kadang itu bahan-bahan yang dibutuhkan di pasar Bu ini naik kayak cabai, minyak. Kadang tapi alhamdulillah tetap dijalani. Berarti lebih ke bahan baku di, misalkan ada tidak yang grogi pemerintah atau kegagalan-kegagalan yang pernah kita hadapi selama itu proses bahan bakunya. Oh, selama setahun berjalan ini aman-aman. Aman iya. Terus apa perubahan yang paling terasa setelah kita mendapat bantuan dari Basnas? Perubahannya itu alhamdulillah perekonomian keluarga sudah mulai membaik. Bisa bantu ponakan, kebetulan juga kasihan yang tinggal itu serumah sama saya. Anaknya, ibunya kan sudah ini meninggal, jadi saya ambil tinggal di rumah. Saya kebantu juga untuk ini. Iya. Berapa orang kita ambil ponakan? 2 orang, tapi ada juga yang pas di samping rumah itu sudah suaminya sudah meninggal juga, jadi anaknya juga 2. Jadi kita ceritanya apa tumpuan ekonominya keluarga. Mau dibilang begitu ya, karena ada juga saudara sering juga bantu ya, tapi alhamdulillah selama ini ada jualan sudah bisa bantu juga bisa ponakan Kita sekolah. iya sekolah. Berarti ponakan tak juga ini kita biaya sekolahnya ke rumah. Iya, bantu kasihan biasa kalau ada kebutuhannya. Iya. Betul. Jadi yang menarik ini kita selain untuk menghidupi diri kita sendiri, kita juga tulang punggung untuk keluarga. Tapi itu juga ponakan-ponakan kadang sering bantu kalau ada orderan pesanan, dia yang ngantar. Iya, karena sudah SMA kasihan. Oh iya, Iya. tapi itu tinggal full di rumah tadi. Iya, full. Di ini lokasinya apa? Chicken kedai ini itu di Polewali bagian mana? Polewali itu di pas Indomaret masuk, dilewati sedikit sekolah SD. Ada sekolah di situ deh. Ada sekolah Strategis memang lokasinya. strategis. Iya, tapi selama ini ada ini ada MBG begitu kan sudah ada makanan Oh, sekolah, jadi iya. ini ceritanya berdampak juga di semenjak ada Iya, MBG yang dibagikan ke sekolah, iya, berdampak juga yang ke dulunya kan, usaha iya, UMKM. yang sering pesan-pesan kan juga biasa dari sekolah, dulu ada acara. Tapi di luar dari itu ada saja rezeki. Iya betul, tetap Iya, optimis jadi tetap iya. karena kan maksudnya rezeki itu beda-beda Iya, gitu. beda-beda. Betul. Iya, Tapi kadang memang ada penurunan ada sedikit penurunan. semenjak ada itu. Iya. Tapi tetap dijalani. Terus ini untuk kedepannya ini harapan tak ini sahabat Radar Selatan yang ada di Facebook, di media sosialnya Radar Selatan mungkin Ingin menggali informasi atau mendapatkan motivasi dari ibu
bagaimana perjalanan Kak, bagaimana kita gagal kemudian bangkit kembali, mungkin bisa dijelaskan atau Semoga kedepannya bisa bertahan, berkembang, mandiri. Semoga jualan tetap laris, banyak orderan. amin. Iya, Itu yang paling penting Budi, harus banyak orderan. iya. Heeh. Semoga, karena saya juga berjualan melalui ini media sosial. Oh Yang iya. paling banyak pesan itu melalui WhatsApp. Oh Iya, WhatsApp Di. WhatsApp. Jadi Alhamdulillah. jadi itu nomor-nomor Kak di-share ke media sosial Iya, begitu Bu? di-share via Instagram. Jadi Bahkan sudah banyak dari klinik Yasira, dari klinik sering-sering pesan order, kantor-kantor iya, begitu. kantor, iya. Acara wisuda sudah juga, alhamdulillah. Iya. Dari ini kantor LPP dan Mandiri. Ya, Iya. kemarin juga ada Iya, ada orderan. kita. Iya, kurang lebih hampir 300-an. 300 porsi. Iya. Jadi memang harapan Kak untuk UMKM yang sekarang lagi merintis juga seperti Ibu, Iya. mungkin bisa ke sahabat radar. Ya, semoga para pelaku UMKM semua yang ada di Bulukumba semoga bisa semangat mencari rezeki, berusaha. Kalau ada ini bisa langsung ke Basnas. Oh iya. Siapa tahu bisa dibantu. Ada mungkin pesan atau kesan yang mau disampaikan ke Basnas Bulukumba Ibu? Pesannya dan pesan terima kasih banyak sudah membantu. Terima kasih. Jadi memang dalam kita mau pengajuan ke Basnas itu mudah juga, Di. Alhamdulillah. Persyaratannya mudah. Iya, persyaratannya mudah. Cukup KTP, kartu keluarga sama foto kalau ada foto usaha sebelumnya. Oh ya, wajib memang ada usaha sebelumnya, Budi? Tidak, Ji. Jadi kalau misalkan saya pemula juga bisa. Yang awal ya. Kalau misalkan saya ini mau Kak ceritanya baru Kak mau mulai usaha. Iya. Terus saya mau pengajuan penerimaan manfaat di Basnas. Bisa. Apakah bisa? Karena sebelumnya saya belum ada usaha. Iya, biasa begitu. Yang rata-rata belum yang punya usaha juga mengajukan. Tapi tetap mungkin disaring di dalam di Basnas. Iya, disaring, dipantau juga, disurvei, akan disurvei kembali setelah pengajuan proposal. Jadi setelah kita kasih masuk proposal, mungkin dari pihak Basnas yang saring dan survei langsung ke lapangan apakah betul ini layak untuk mendapatkan manfaat dari Basnas. Gitu. Iya, kurang lebih seperti itu. Luar biasa pemirsa sahabat Radar Selatan. Pembahasan kita hari ini sangat luar biasa. Banyak sekali insight dan pelajaran serta pengalaman yang bisa kita ambil dari cerita inspiratif Ibu Herlina. Dari mulai Ibu Herlina usaha, bagaimana Ibu Herlina bertahan di tengah usahanya yang up and down, tetap teguh memperkuat dirinya sendiri, padahal dia seorang perempuan, dia seorang wanita, dia juga merupakan tulang punggung keluarga, tidak hanya keluarganya, tapi juga ini ponakannya ponakan yang yatim ya, yang Ibu Herlina biayai juga seperti itu. Jadi memang menjadi Ibu Herlina ini sangat tidak mudah ya Bu. Tidak apa-apa Bu, tidak apa-apa menangis sih kalau memang ini, karena memang hidup itu seperti itu Bu. Sekalipun kita perempuan, kita harus tetap kuat sama kehidupan. Kenapa, apa yang sampai bikin kita terharu? Bisa mungkin diceritakan sedikit. Ini ponakan yang bikin kasih semangat kasihan. Karena
kalau tidak ada mama begitu. Iya, saya juga sebagai tante berusaha juga bagaimana cara aku menangani sama ponakan. Jadi kita sekarang itu pengganti orang tuanya ponakan kita, Iya, dan kita sendiri harus lebih kuat lagi, harus Iya. lebih kuat dari ponakan Iya. kak, karena Iya. tumpuannya ponakan kak ini kita sebenarnya. Iya, alhamdulillah. Nah, kalau misalkan ini ponakan kak menonton di live-nya Radar Selatan, apa yang mau disampaikan atau pesan untuk ponakan kak yang saat ini sedang menonton live-nya Radar Selatan? Itu saja. Kasihan kalau ada ditanyakan semua mendengar kita, karena yang namanya juga itu orang tua kalau sudah tidak ada, bapaknya juga kasihan sibuk. Jadi kalau biasa ini saya tanyakan kalau yang anu sama terpengaruh dari lingkungan luar, fokus ke semua bersekolah. Itu saja yang mau disampaikan. Ponakan kak sekarang kelas berapa nih? Ada SD, sudah juga ada SMA. Oh, satunya SD, satunya SMA. Ada juga sudah tamat. Oh, jadi ada 3. Ada 4. Di kita semua itu ponakan kak. Iya. Di saya seperti itu, ada saudara di Oh, jadi tapi kan sering biasa mamanya juga bekerja. Jadi kalau anu sama saya. Oh, berarti memang tugas tak ini luar biasa itu Herlina. Harus memang kuat-kuat. Kalau dari tetangga saya tidak perlu bercerita. Betul. Pasti tetangga sudah tahu nih bagaimana kita berjuang untuk menafkahi keluarga kita. Mohon maaf, suami tak masih ada? Alhamdulillah masih ada. Ada kerja juga suami tadi. Iya. Bapaknya ponakan tak kerja juga? Iya, kerja. Sementara ini tidak, karena biasa kan mengantar barang ke kemari. Jadi sebenarnya ponakan tak ini sebenarnya bergantung ke kita. Iya, karena kalau di rumahnya kan nggak ada temani. Kalau pergi bapaknya, jadi selama meninggal mamanya saya ambil ke rumah. Jadi tapi ini di rumah tadi tinggal. Iya, kurang lebih sudah 2 tahun lebih semenjak meninggal mamanya. Iya. Wah, sahabat Radar Selatan luar biasa. Kisah-kisah yang disampaikan oleh Ibu Herlina sangat inspiratif. Seorang perempuan kuat, seorang perempuan yang tegar, bisa berdiri sendiri di kakinya sendiri, tentunya dengan terlepas dari Basnas Bulukumba, bantuan dari Basnas Bulukumba ya Bu Herlina ya. Bu Herlina ini betul-betul apa ya Bu? Kuat ya Bu. Lebih tepatnya kuat ya. Oke. Tambah semangat selama ada gerobak. Ya, jadi kan dulunya enggak nampak selama ada etalase di depan rumah. Ayam crispy sudah terpajang semua di etalase. Ya. Saya juga sudah buka biasa sampai malam kalau masih ada stok-stok. Yang dulunya kan saya tidak berjualan malam. Iya. Tapi selama itu ada gerobak sudah bisa berjualan sampai malam. Jam 9. Kenapa enggak ini? Maksudnya kenapa dulunya enggak berjualan ke sampai malam? Iya, tidak kelihatan ini. Di dalam ini di teras rumah di mana? Kayak kios, cuma di dalam gitu. Tapi ini kan sudah ada gerobak, nampak sih di pinggir jalan. Orang ada sudah lampunya, orang sudah tahu nih Bu. Oh, ini menjual ayam crispy. Betul, dari gerobaknya itu dari Basnas. Iya, dari Basnas. Terima kasih Bu Herlina atas waktunya. Kayaknya ini kita betul-betul luangkan waktu tak untuk kesini di tengah kesibukan tak. Terima kasih sudah hadir, berbagi ilmu, berbagi kisah inspiratif di Radar Selatan, berbagi pengalaman juga. Semoga apa yang dibahas hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Baik pemirsa sahabat Radar Selatan, saya Cica Risdawati dan mewakili narasumber Ibu Herlina hari ini pamit undur diri, dan sampai jumpa di episode
podcast Cahaya Ramadan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.